Dan sekarang kita lanjut saja acara yang berikutnya, yaitu ice breaking. Untuk ice breaking kita pagi ini, biar menyegarkan suasana di saat kita melakukan destinasi, saya minta Bapak Ibu Guru silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. Nah, kebetulan jumlahnya benar. Ini ada terapi senyum. Terapi senyum caranya bagaimana? Bapak Ibu Guru mencari pasangan, kemudian tatap temannya selama 30 detik sambil tersenyum. Ya. Bu Yuli silakan berhadapan dengan Pak Angga, Bu Tepanti sama Bu Made, kemudian Bu Rukmana sama Bu Nyoman. Silakan tatap temannya sambil tersenyum. Nah, apa yang terjadi selama 30 detik ini? Ya, tandanya ya, hitungan sampai 30. Ayo, ditatap sambil tersenyum. Ya, ayo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh dengan gerakan-gerakan bagaimana caranya buat teman tersenyum. Yang paling berhasil saya rasa Bu Yuli. Bu Made sudah mulai ketawa. 15, 16, 17, 18, 19, 20 detik. Ayo, 10 detik lagi. Ayo, ketawanya mana? Ayo, joget boleh. Ayo, bikin. Yang paling halus Bu Nyoman ini yang paling. Baik, sudah. Gimana? Bapak Ibu, gimana rasanya tadi ketika sudah saling bertatapan, saling senyum-senyuman dengan teman? Bagaimana rasanya? Happy. Nah, begitu juga di saat kita melakukan pembelajaran di kelas, bagaimana kita harus happy. Bolehkah di kelas kita murung? Atau cemberut? Tidak ya? Karena di saat kita sudah masuk kelas itu, tujuan kita ice breaking itu, kita penyegaran, kita relax, kita senyum. Lupakanlah semua segala yang bikin-bikin ribet yang ada di rumah, misalnya cucian numpuk, sampah numpuk, setrikaan numpuk. Udah, kita simpan dulu di rumah, kita ke sekolah dengan senyum bahagia, mengajar anak-anak kita sesuai dengan kurikulum Merdeka, belajar dengan bahagia. Bagaimana? Mau ice breaking lagi biar tambah sehat lagi, tambah sehat lagi? Mau? Ya, oke. Saya kasih contoh. Bapak Ibu berdiri. Saya kasih contoh hitungan 4, 3, 2, 1. Misalnya begini. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang tiganya 3, 3, 3. 3. Sorry. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 1. Gimana? Paham? Ayo coba berdiri dulu, berdiri. Sekali lagi. Siap berdiri? Siap ya? Saya komando. Cepatkan tinjunya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1. 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, Bapak Ibu silakan duduk. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi ya. Bagaimana kos-kosan? Lumayan, saya juga ya. Nah, ada kesimpulan dari tindakan aksi nyata positif yang saya lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui budaya positif. Kemarin itu kita kan sudah menentukan visi sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Nah, kita di sini memerlukan karakter, baik karakter siswa maupun karakter gurunya mempunyai karakter positif yang kuat. Kemudian menumbuhkan karakter positif, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, menguatkan peran sebagai guru penggerak. Baik, saya lanjutkan tadi kelas 5. Sekarang yang ke-6,
sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Nanti kita akan membahas tentang keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas sebelumnya? Sudah. Nah, mungkin dari guru kelas 4 sudah ya. Ketika saya masuk kelas sudah gini, ada keyakinan kelasnya, kelas 1 mungkin juga sudah, dan kelas-kelas yang lain. Keyakinan kelas hendaknya sesuai dengan keadaan kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatannya. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas itu tidak hanya guru itu yang menentukan, tapi bersama siswa nanti disetujui dan disepakati oleh siswa itu sendiri. Ketika sudah deal, baru kita tempel di kelas untuk kita jalankan. Kemudian yang ke-9, keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Misalnya, saya ingin begini Bu, itu siswanya saya ingin begini Bu, saya ingin begini. Itu dikumpulkan, jadikan satu menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang ke-10, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, seperti kita ketahui, yang kekal itu adalah perubahan. Jadi, keyakinan kelas itu sewaktu-waktu bisa saja berubah. Nah, itulah yang akan kita tinjau kembali sewaktu-waktu. Nah, tujuan dari meninjau kembali keyakinan kelas ini tentunya ke arah yang positif menuju kelas yang lebih baik dan yang lebih tertib ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Di sini kita juga akan membahas tentang segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu artinya memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Restitusi membantu siswa untuk jujur pada dirinya sendiri atas kesalahan yang mereka perbuat. Bapak Ibu kan pernah ya di kelas itu siswanya melakukan sebuah kesalahan. Nah, selama ini yang kita lakukan itu, ketika siswa melakukan kesalahan itu, kita memposisikan diri sebagai penghukum. Untuk sekarang, di Jabat Pendidikan Merdeka Belajar, bolehkah kita melakukan itu sebagai penghukum? Biasanya kita lakukan adalah sebagai penghukum dan sebagai pemberi rasa malu. Bolehkah kita menghukum seperti misalnya pendidikan zaman dulu dengan menghukum anak di tiang bendera dengan berdiri, atau bisa memukul, menjebet? Apa masih bisa diterapkan sekarang? Tidak ya. Sekarang ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru untuk menerapkan segitiga restitusi itu. Nah, itu ya. Nah, namun sebelum lebih lanjut saya jelaskan mengenai segitiga restitusi itu, kita agak kembali dulu ke awal bahwa budaya positif di sekolah itu sangat penting. Ya Bapak Ibu ya, sangat penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat, berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Jadi disiplin positif itu sangat penting kita terapkan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan positif. Ya, sebelum kita menyediakan budaya yang positif, sekolah harus mempunyai lingkungan budaya yang positif. Dan selain positif, kemudian aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, menciptakan sesuatu secara merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah itu, kalau untuk menciptakan suasana positif itu, seorang peserta didik itu yang pertama harus nyaman. Nah, ketika dia sudah nyaman, sama juga dengan kita Bapak Ibu guru, kalau kita sudah nyaman, tentu kita akan bisa menemukan ide-ide positif atau tingkah laku positif yang bisa kita terapkan. Nah itu, selanjutnya, disiplin positif itu banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering menimbulkan
dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Saat kita belajar, kita kasih oke, dengan berbagai cara dan terserah anak-anak kita seperti yang telah kita lakukan tadi itu. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah lanjut lagi. Nah selain kebutuhan dasar manusia, nah di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosson dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline menyebutkan ada 3 alasan perilaku manusia. Disebutkan ada 3 alasan perilaku manusia itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid itu adalah motivasi yang nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kenapa yang ketiga? Mereka itu telah memiliki motivasi intrinsik. Jadi siswa kita sudah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi dalam dirinya sendiri itu sudah ada motivasi yang nanti akan berdampak dalam jangka waktu panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukum atau hadiah, ya, karena memang dia sudah komitmen. Siswa itulah yang ada pada dirinya sendiri. Dia tidak akan terpengaruh lagi pada hukuman atau hadiah. Nah kemudian yang tadi itu sempat terlewatkan ya. Sekarang tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu kan sudah membuat keyakinan kelas? Sudah ya? Seperti guru kelas 4 sudah memenuhi, ada kelas 1, kelas 2. Mungkin sudah semua ya membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada cara untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu tidak sembarangan, kita bisa buat sendiri. Tidak sembarangan kita bisa buat sendiri. Yaitu ini ada cara-caranya. Yang pertama, membuat keyakinan kelas itu hendaknya bersifat abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas ditulis berupa keyakinan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Yang keyakinan kelas atau aturan yang kita buat di kelas itu harus ke arah yang positif, ke arah yang lebih baik. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Misalnya kita membuat 20 keyakinan kelas, itu heboh kayaknya. Ya kita minimal buatlah 5 atau 6 atau 7, ya di bawah 10 lah keyakinan kelas itu. Kemudian dapat dipahami oleh warga kelas. Siapa yang termasuk warga kelas? Warga kelas itu adalah guru dan siswa itu sendiri. Dapat dipahami. Jangan sampai kita membuat keyakinan kelas itu tetapi siswa tidak memahami. Itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Ya, kita membuat keyakinan kelas disesuaikan dengan keadaan kelas itu biar bisa kita tetapkan di kelas itu sendiri. Yang ketujuh, keyakinan kelas hendaknya sesuai dengan keadaan kelas. Sama juga hampir mirip dengan yang di atas. Bagaimana keadaan kelas itu, kita harus menyesuaikannya. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas itu tidak hanya dibuat oleh guru, dibuat oleh guru bersama siswa, kemudian dibahas bersama, disetujui bersama dan dilakukan secara bersama-sama. Nah, keyakinan kelas
melalui kegiatan curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, seperti sudah sempat saya singgung tadi. Nah, selanjutnya, lalu sekarang kita ke segitiga restitusi. Nah, sebelum saya membahas segitiga restitusi, mungkin di sini saya akan ajak praktik ibu guru sama pak guru berperan sebagai siswa dan murid. Nah, sedikit saya jelaskan. Dalam segitiga restitusi ini, sifatnya itu kita bukan sebagai penghukum, tetapi kita sebagai sebagai teman untuk memecahkan masalah. Nah, misalnya begini, skenario-nya begini ya. Di suatu kelas, nah, misalnya saya anggap di kelas 5. Kelas 5 ada salah seorang siswa ketika ulangan mencontek. Nah, tentu perbuatan mencontek itu tidak baik. Dilihatlah oleh gurunya. Kemudian gurunya tidak serta merta, jika kita tidak melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Demikianlah yang harus kita lakukan. Nah, intinya disiplin itu harus kita mulai dari diri kita sendiri, kita lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga kita benar-benar bisa melaksanakan atau mewujudkan sikap disiplin itu sendiri. Nah, selain sikap disiplin, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan dalam ruang lingkup sekolah. Apa yang dimaksud dengan perilaku siswa? Terkadang tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan itu memiliki alasan dan tujuan. Kadang-kadang kita sebentar saja ya, anak-anak itu kita lihat lari misalnya. Nah, lari dengan kencang sekencang-kencangnya. Nah, kita cuma melihatnya lari saja. Dalam pikiran kita, wih, anak itu lari, nanti dia jatuh. Itu kan pikiran kita. Tetapi sebenarnya mungkin anak itu punya tujuan. Dia lari sekencang-kencangnya mungkin ingin membantu temannya yang jatuh. Nah, disinilah kita sebagai guru harus mempunyai 5 posisi kontrol. Nah, perlu dipahami, ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nah, sebentar dulu ya. Ini ya. Nah, dalam posisi kontrol itu 5 posisi kontrol sebagai guru. Ada ya. Nah, ini ya Pak Ibu ya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Bapak Ibu memerlukan kebutuhan untuk bertahan hidup? Perlu ya. Kita bertahan hidup. Nah, kita hidup ini, kita pertahankan hidup kita dengan cara apa? Makan, minum, kemudian berinteraksi sosial, mencari teman, dan lain sebagainya ya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kita memerlukan cinta dan kasih sayang? Sangat perlu. Nah, bahkan dari dalam kandungan sampai meninggal dunia pun kita memerlukan cinta dan kasih sayang. Karena kita merasakan kalau tidak ada cinta dan kasih sayang, kita tuh merasa kayak hampa, kayak tidak punya siapa-siapa, kayak tidak dipentingkan, kayak tidak dipedulikan. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu selain bertahan hidup untuk melanjutkan hidupnya, itu memerlukan cinta dan
kasih sayang. Yang berikutnya kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Benar nggak? Kita itu perlu penguasaan dan pengakuan. Ketika misalnya, saya kasih contoh Pak Kadek Angga, dia berhasil membimbing siswa sehingga siswanya menjadi juara 1 lomba tinggi. Pasti dalam hati kecil Pak Kadek itu ingin diakui, oh siswa saya berhasil mendapat juara 1 atas bimbingan dari guru penjasnya. Betul nggak? Ya sedikit banyaknya ada pengakuan bahwa Pak Kadek itu sudah berhasil untuk membimbing siswa. Sama juga dengan Bapak Ibu guru wali kelas, misalnya kalau nilai siswa itu atau pencapaian siswa itu di atas rata-rata, pasti senang kan sebagai walinya. Nah, ketika sudah senang itu sedikitnya harus adalah, oh walinya siapa? Butut Panti gitu misalnya. Oh ya, pintar-pintar semenjak Butut Panti dari walinya anak ini menjadi berubah, jadi begini ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik. Itu ya. Kemudian, nah ini saya salah ketik ya, seharusnya kebutuhan kebebasan. Nah, kita sebagai manusia itu memerlukan kebebasan, tetapi kebebasan yang terkontrol, bukan kebebasan yang kebablasan. Jadi begitu juga di dalam kelas, di guru-guru merdeka itu anak-anak itu ada kebebasan yang menentukan ke arah mana yang dia susah. Misalnya anak ini pintarnya ke agama, pelajaran agama. Kemudian anak ini ke matematika, misalnya anak ini ke penjas. Itu kebebasan. Dia tidak, atau anak itu di dalam kelas dia tidak merasa tertekan. Istilahnya kita sebagai guru itu menghamba kepada murid. Jadi kita agak nurut apa yang murid inginkan, tapi di atas bimbingan kita, arahan kita. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Bapak Ibu butuh kesenangan? Perlu kesenangan? Perlu banget. Bahkan kita sudah sibuk dari hari Senin sampai hari Sabtu bergulat dengan kegiatan di sekolah dan juga kegiatan di rumah. Malam Minggu, ayolah kita refreshing. Begitu juga anak-anak kita butuh kesenangan, perlu kesenangan. Kesenangan gimana caranya kita? Misalnya saat kita belajar, kita kasih Oke, benar. Di sini Bapak akan mencari solusi atas apa yang Agus lakukan tadi. Nah, Agus kan sudah tahu bahwa mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Apakah Agus mau berubah? Ya Pak Guru, saya mau berubah. Sejak kapan? Sejak saat ini saya akan berubah, saya akan menjadi siswa lebih baik dan tidak akan mencontek lagi. Nah, begitu kira-kira skenario-nya. Bagaimana Bapak Ibu bisa memerankan Pak Kadek Angga saya? Nah, sekarang saya minta Pak Kadek Angga sebagai guru, Bu Dek Yuni sebagai siswanya. Siswa yang mencontek. Ya, silakan ke depan. Kita perankan di sini ya. Gimana, Bu Dek? Ayo, ya, Agustini namanya ya, bukan Agus. Bu, siswanya namanya Agustini, Bapak gurunya bernama Pak Angga. Ayo sini, sini. Kita perankan itu, memerankan segitiga restitusi. Oh, udah di sini. Saya sebagai guru di sini. Agus apa? Ya Yuli. Agus, silakan di depan. Maju ke depan. Kenapa Agus menyontek? Maaf Pak, karena saya nggak tahu jawabannya. Itu perbuatan benar apa salah? Ya Pak, salah Pak. Kenapa mencontek? Semalam nggak belajar ya? Ya, saya tadi malam ketiduran Pak. Kenapa? Ada kegiatan apa? Saya main HP aja Pak. Nah, itu kan perbuatan tidak baik. Apakah Agus akan mengulanginya? Saya tidak mengulanginya lagi Pak. Mulai kapan tidak mengulanginya? Mulai hari ini Pak. Berarti mulai hari ini tidak mengulanginya. Ya.
Agus siap untuk menjadi anak yang lebih baik? Siapa? Oke. Tos dulu tos. Ya, oke. Selamat menjadi anak yang baik. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Hadi Ana dan Bu Yuli sudah mempraktikkan segitiga restitusi. Ya, begitulah kira-kira Bapak Ibu guru. Kalau di kelas pasti saja 1-2 orang siswa itu pasti aja dalam kelas itu menjadi terbandel. Nah, soalnya saya tanya dulu, wali kelas 1 ada nggak siswa yang ter? Pasti ada ya. Ya, ada. Kelas 2 ada, kelas 3 juga ada. Ya pasti di 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasti saja ada salah satu siswa yang bandel. Seperti pepatah Bali mengatakan, dalam pohon kelapa itu, pada pohon kelapa tidak semuanya bagus buahnya, pasti ada aja 1 atau 2. Nah, ketika itu di kurikulum Merdeka sekarang ini kita bisa terapkan sebagai guru, kalau kita ada siswa yang salah, yang melanggar peraturan, sudah tidak boleh lagi membentak, menghukum, apalagi menghukum fisik dan psikis. Kita terapkan dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Yang itu, di sini segitiga restitusi itu bukan mencari atau menyudutkan, tetapi mencari solusi agar bagaimana kedepannya siswa yang selalu berbuat salah atau siswa yang selalu melanggar itu bisa berubah menjadi siswa yang lebih baik. Ya, itu ya. Kira-kira Bapak Ibu guru itu bisa kita terapkan di dalam pembelajaran kita di kelas nanti. Nah, sampai di sini mungkin sudah jelas Bapak Ibu? Jelas ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Nah, oke. Karena saya sudah memaparkan materinya, sekarang saya inginkan feedback dari Bapak Ibu guru. Mungkin dari apa yang saya jelaskan tadi ada yang tidak mengerti, tentu karena saya yakin apa yang saya jelaskan ini masih jauh dari kesempurnaan. Silakan Bapak Ibu guru pikirkan, cari pertanyaan yang nanti jawabannya itu menimbulkan solusi. Yang dipukul itu adalah korban. Nah, disinilah kita sebagai guru itu harus benar-benar bisa menahan emosi kita agar dalam penanganan kenakalan siswa itu kita sebagai guru tidak salah. Kita bisa tepat, benar-benar tepat memberikan penanganan dan mendapatkan solusi. Baik, betul? Sekiranya cuma itu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain bisa menambahkan? Ada? Ya, baik, untuk sesi pertama mungkin 2 pertanyaan sudah cukup. Nah, sekarang saya akan buka untuk sesi kedua. Berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Nah, untuk sesi kedua saya kasih apa? Masih ada waktu bagi yang lumayan ya. 3 pertanyaan. Ayo, siapa? Ya, silakan Bu Dek Yuli. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya. Misalnya saya ada kasus seperti ini. Pagi-pagi anak-anak sudah berdatangan ke sekolah, kecuali Agus yang belum datang begitu pelajaran dimulai. Nah, di sini ada Agung yang datang dengan kondisi yang berantakan. Olah temannya bertanya, mengapa Agung berantakan? Lalu Agung itu marah-marah dan menantang si Olah hingga terlibatlah adu mulut. Hampir saja mereka berkelahi. Olah yang merasa takut kemudian memanggil gurunya di ruang guru. Saya panggil kedua anak itu. Setelah saya tanya, ternyata Agung tidak suka kalau dibilang berantakan oleh temannya. Untuk langkah segitiga restitusi untuk kasus ini, yang guru lakukan seperti apa? Baik, terima kasih Bu Kadek. Nah, bagus sekali pertanyaan. Mungkin ini sudah menjadi makanan kita sehari-hari ya, kasus ini ya. Sering, Bu, gini Bu, gini masalah gini Bu. Tuh, ada aja siswa dalam satu kelas itu melapor ya. Nah, ini bisa kita terapkan. Sedikit saya kasih trik dan trik untuk menghadapi masalah itu dengan segitiga restitusi dengan kasus yang disampaikan oleh Bu Dek Yuli tadi. Langkah pertama, segitiga restitusi yang bisa kita terapkan yaitu dengan menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas maksudnya kita menelaah dulu masalahnya. Seperti apa itu masalahnya yang sebenarnya? Menurut Andi, perbuatan
menurut Agus, perbuatan Randi yang lakukan tadi pagi itu benar apa salah? Nah, benar apa salah perbuatan itu kita telah dulu itu. Nah, tentu itu adalah perbuatan yang salah. Kemudian yang selanjutnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Nah, itu kita berikan penjelasan seperti itu kepada Randi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Andi pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti dia punya alasan. Kenapa dia berbuat seperti itu? Seperti yang saya katakan tadi juga. Kenapa misalnya Bang Adi memukul temannya seperti itu ya? Nah, sekarang ceritakan pada ibu apa alasannya. Nah, itu caranya kita sebagai guru. Kenapa gitu? Jadi tuturan aja ibu. Kenapa bisa berbuat seperti itu dengan nada yang lembut, nada yang merayu, jangan nada yang membentak. Kalau kita bentak, anak SD itu biasanya akan dia diam seperti patung, tidak mau berbicara. Paling dia akan jawab dengan tangisan, takut dia. Nah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, anak-anak, kita kan sudah punya keyakinan kelas. Masih ingatkah? Nah, dia akan kembali memorinya. Teringat dia, oh keyakinan kelas saya tidak boleh begini kan teman, saya tidak boleh begini, saya tidak boleh begini. Yang disepakati. Jadi anak itu akan ingat dengan keyakinan kelas. Dengan dia mengingat keyakinan kelas itu, dia akan sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Keyakinan kelas apa saja yang sudah sepakati. Aku gue. Keyakinan kelas apa? Oh, salah satu misalnya keyakinan kelas itu menyinggung apa yang dia lakukan, dia akan diam. Oh iya, saya salah. Saya telah melanggar peraturan kelas yang nomor sekian, itu misalnya. Kemudian jika Andi memperbaikinya, berarti ini menunjukkan sepertinya Andi sudah benar-benar berubah. Nah, mulai kapan akan melakukan perubahan itu? Tanyakan pada siswa seperti yang diperankan tadi. Pertanyaannya Bu Yuli itu mungkin jawabannya seperti yang diperankan Pak De Angga sama Bu Yuli tadi itu. Mulai kapan akan berubah? Saya akan berubah mulai dari ini Bu. Mulai besok saya tidak akan berubah. Kalau tidak dikasih coba, dia mungkin tidak akan ada motivasi untuk belajar, untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Intinya sama dengan tadi. Pokoknya kita biarkan dulu anak itu melalui prosesnya. Nanti siapa yang mendapat nilai tertinggi itu bisa kita kasih hadiahnya. Itu kira-kira ya. Kemudian yang penting juga adalah dukungan pada anak dilakukan bukan hanya saat dia berhasil, melainkan di saat anak tidak berhasil pun perlu kita kasih dukungan. Itu. Kalau misalnya jangan juga di saat anak-anak itu berhasil kita junjungkan setinggi-tingginya. Di saat anak itu nakal kita rendahkan serendah-rendahnya. Itu pokoknya berhasil atau tidak, tetap kita harus memberi semangat. Ya kira-kira itu jawaban saya. Bagaimana Pak Angga, bisa diterima? Ya baik, terima kasih. Nah mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Ya silakan untuk Panti. Ya silakan berdiri betul. Terima kasih Bu. Dari pemaparan tadi yang ingin saya tanyakan adalah, kadang sebagai guru di dalam kelas kita terpancing emosi pas anak melanggar aturan. Bagaimana caranya supaya tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif? Jadi bagaimana caranya dia tidak melanggar hukum? Cara apa yang dipakai oleh disiplin positif? Ya, terima kasih Dr. Panji. Ini juga sering kita alami ya, kadang kita sebagai guru itu kita mempunyai dua tugas. Selain tugas di rumah, kita juga mempunyai tugas di sekolah. Kadang saya sendiri alami, apa yang saya alami di rumah itu kadang sudah bikin saya mumet, bikin saya pengen teriak. Pagi-pagi sebelum berangkat sekolah dengan banyak beban yang ada di rumah, mumet di kepala. Tapi saya berusaha untuk tidak menghempaskan kemarahan saya kepada siswa, karena rasanya itu tidak adil. Kita bermasalah dengan si A di rumah atau di jalan atau di masyarakat, terus kita hempaskan kepada siswa. Itu sungguh tidak adil. Kasihan siswa kita. Nah, seperti bagus sekali pertanyaan dari Bu Panti. Adanya kita sebagai seorang guru, terkadang kita itu pernah bahkan sering kita emosi kepada anak yang melanggar peraturan. Jadi biar kita juga tidak salah, karena kita nggak boleh menghukum seperti memukul, mengejar, atau menekan, mendiskriminasi anak itu nggak boleh lagi kalau sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Nah, bagus sekali. Jadi di sini saya bisa berikan penjelasan. Kalau saat kita terpancing
kebutuhan anak. Ya, saat kita merespon, kita emosi itu berarti emosi kita yang berjalan, gitu. Bukan kebutuhan anak itu sendiri. Nah, ini biasanya karena punya perasaan negatif. Nah, ya seperti yang saya bilang tadi, kita punya perasaan negatif karena kita sudah ke sekolah berbekal masalah. Nah, ada beban dalam diri kita. Kadang kita kelepasan ya, kita tidak mengakui sebagai guru kita pernah salah. Kadang murid akan bentak di sekolah gitu. Nah terus, misalnya emosi kita itu banyak sekali ya, kenakalan anak, kemudian kita sebagai orang tua lelah, itu sudah bukan rahasia lagi, sudah sering kita alami. Nah, yang harus kita lakukan, yang pertama itu tenangkan diri dulu sebelum kita merespon kenakalan anak itu. Bagaimana cara kita menenangkan diri? Sinilah kita harus pintar-pintar. Misalnya dengan cara diam dulu sejenak, tarik nafas, lepaskan semua beban berat, beban kesalahan kita di rumah atau di jalan itu, tentu baru kita hadapi anak itu yang berbuat kesalahan. Nah, perilaku anak untuk memenuhi kebutuhannya itu bukan untuk bikin orang tua emosi. Kalau melihat dengan segi positif, tidak hanya pada perilaku anak, maka akan lebih mudah untuk tenang dan fokus untuk menangani anak tersebut. Nah, di sini kalau anak itu kita temui ada murid menjaguran. Siapa misalnya? Jaguran. Mang Ardi dengan Alan. Itu misalnya terkenal ya. Mang Ardi dengan menjaguran kejar Alan. Kita udah muat dari rumah. Apa yang harus kita lakukan? Ada murid lapor, Bu, Mang Ardi menjaguran ke Alan. Karena kita ada di sini mumet, wis kita marah. Langsung dari Mang Ardi. Mana Mang Ardi? Sini Mang Ardi. Mana Alan? Sini Alan. Langsung dong. Itu nggak boleh. Yang kita lakukan, kita panggil kedua anak itu, kita dudukkan mereka berdua, kemudian kita harus jaga emosi kita, tenangkan diri, tahan emosi, mungkin bisa dengan minum air atau tarik nafas dan lain sebagainya. Baru kita cari titik permasalahannya, masalahnya apa. Kadang belum tentu yang memukul itu. Tadi sudah panjang lebar itu untuk memaparkan masalah segitiga konstitusi. Di sini yang kami tanyakan adalah bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Baik, terima kasih kepada ya. Kadang ini menjadi dilema bagi kita ya. Kita udah semangat membara, semangat 45 membuat keyakinan kelas, bla 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 bla, A sampai Z segitu banyaknya, memerlukan waktu banyak berkumpul dengan siswa. Ayo ketik menjadi keyakinan kelas sampai 10 keyakinan kelas. Tapi kadang-kadang itu tidak dilakukan. Dilema kan bagi kita. Nah, sekarang apa namanya itu gedek gitu, dilema, benghai, pusing, dudina percuma gitu. Nah, bagaimana cara kita? Apa cara yang kita lakukan agar keyakinan kelas itu dituruti atau dilaksanakan oleh siswa atau warga kelas itu sendiri? Nah, mungkin di sini bisa saya berikan jawaban. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, saya minta Bapak Ibu guru teman-teman yang lain untuk menambahkan. Nah, menetapkan aturan atau harapan mulailah dengan menetapkan atau aturan yang jelas yang sesuai dengan kebutuhan kelas itu sendiri. Jangan membuat aturan yang muluk-muluk. Misalnya, jika ada anak-anak ribut, aturan kelasnya apa? Misalnya saya ada tahu di kelas 4, ya ada murid pesu lebih dari 2 kali dikasih pertanyaan ya Bu Made ya? Ya, bagus sekali. Jangan misalnya kita membuat peraturan kelas yang muluk-muluk. Lihat ada murid pesu lebih dari 2 kali dihukumnya itu atau dikasih konsekuensinya membaca 1 buku misalnya. Itu tidak akan mungkin dituruti oleh siswa. Jadi yang pertama intinya menetapkan aturan atau harapan kelas itu yang jelas dan masuk akal. Kemudian sampaikan dengan tegas apa yang diharapkan kepada siswa itu sendiri dalam bentuk perilaku, kedisiplinan, kemudian partisipasinya dan kerja kerasnya. Pastikan bahwa siswa memahami aturan tersebut agar mereka dapat melakukan dengan baik. Buatlah aturan yang dipahami oleh siswa itu sendiri. Niscaya kalau sudah dipahami pasti akan dijalankan dengan baik. Kemudian menciptakan dengan cara menciptakan iklim kelas yang positif. Jadikan kelas sebagai lingkungan yang positif, inklusif dan mendukung. Kenali keberagaman siswa dan berikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berkontribusi dalam merasa diterima. Dorong kerjasama, penghargaan dari siswa yang menciptakan atmosfer yang baik, yaitu ya kita itu ciptakan suasana kelas yang kondusif
aman, tentram, damai. Nah, Bapak Ibu guru pasti demen. Kita semua pasti suka dengan suasana kelas yang kondusif, misalnya kelas. Semua kelas di sini sudah bagus. Kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Suasana kelas karena saya guru mapel, jadi 1 sampai 6 saya masukin kelasnya itu, saya ajar. Suasana ruangan kelas masuk saya di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 nyaman sekali. Apalagi di kelas 3 penuh perhiasan, itu tandanya kreativitas dari guru dan siswanya sangat bagus. Kelas 4 itu bersih sekali kelasnya. Mungkin mencirikan juga ya dari masing-masing walinya. Kalau kelas 3 Bu Nyoman kreatif, ya isi kelasnya kreatif. Kerajinan-kerajinan, hal-hal yang tadinya bisa menjadi maunya jadi sampah bisa menjadi hal-hal yang berharga. Kemudian Bu Made kelas 4, kesehariannya sedikit pun tidak boleh ada sampah. Ya, kelihatan di kelasnya bersih. Bu Yuli juga, Bu Rukmana, kemudian di kelas 6 juga ya. Itu untuk mewujudkan itu ya kita ciptakan kelas yang bersih, kondusif, sehingga siswa itu menjadi nyaman. Kemudian dengan cara mendengarkan dan memberikan perhatian yang aktif kepada siswa. Nah, siswa itu jika ada sesuatu apapun keluhan, baik berupa positif atau negatif di kelas itu, kita terima tampung. Jangan nanti ada murid, Bu, Pak, ya anu gini, si Abdul, kita usir muridnya. Jangan, pokoknya kita tanggapi. Apapun sekecil apapun masalah itu, karena kita tahu ketika siswa melapor pasti dia ingin mendapatkan penyelesaian. Nah, itu ya. Mungkin itu jawaban saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menambahkan? Pas? Bagaimana kemarin bisa diterima? Bisa, karena saya tahu Bapak Ibu guru pasti sudah melakukan itu semua. Karena saya lihat kesehariannya dari dulu juga tidak satu pun ketika siswa itu bermasalah diabaikan. Baik itu siswa kelas 1 dia bermasalah, dia ketemu sama wali kelasnya, kelas 6 mau dia turun tangan ke kelas 1. Begitu juga kelas 6 bermasalah, wali kelas 2 juga mau. Saya sangat senang sekali dengan kekompakan kita Bapak Ibu guru di sekolah ini. Baik, beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, baik. Mungkin masih ada waktu, saya kasih 1 pertanyaan lagi. Ya, silakan. Bu, ya silakan Bu. Bu mana ya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya masih bingung dalam langkah menstabilkan identitas. Mungkin bisa diperjelas lagi dalam langkah menstabilkan identitas, Bu. Ya, baik. Awalnya juga sama ya, seperti yang saya alami. Apa yang Bu Rukmana alami saya juga awalnya sama. Apa sih itu menstabilkan identitas? Identitas yang kayak apa yang harus kita stabilkan? Apakah identitas itu goyang-goyang gitu? Jadi untuk menstabilkan identitas itu ada bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu menstabilkan identitas. Tadinya dia tidak stabil, dia orang gagal. Kemudian kita stabilkan menjadi orang yang sukses atau yang orang berhasil. Kita menginginkan siswa yang reflektif. Maka kita harus meyakinkan murid dengan cara menggunakan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu nggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya begitu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi di sini Ibu mencari solusi. Nah itu. Misalnya seperti tadi, ada siswa yang bermasalah. Kita menginginkan siswa itu menjadi siswa yang baik. Nah, kita tidak boleh lagi menyelesaikan masalah itu seperti guru zaman Jepang dengan kekerasan. Kita mencari solusinya, menyadari bahwa tidak semua manusia itu sempurna, semua manusia itu wajar membuat kesalahan. Tapi kesalahannya juga jangan terlalu dibuat-buat. Nah, dengan kita berikan tips sana, kamu salah, wajar, tak apa-apa. Kita tahu dia udah salah, tapi kita jangan tekan. Kita besarkan dulu hatinya, kita nasihati sehingga dia bisa berubah ke arah yang lebih baik. Tidak semua orang itu benar, tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, Oke, tidak apa-apa kamu salah. Sekarang yang penting Ibu inginkan, bukan di sini Ibu mencari pembenaran atau memojokkan kamu, tapi akan mencari solusi atas apa masalah yang anak hadapi tadi. Kita carikan solusi ketika dia sudah menyadari kesalahannya, mulai kapan dia mau
silahkan terapkan dengan segitiga restitusi. Jangan menerapkan dengan membentak atau memarahi. Nah, bagaimana seninya Bapak Ibu guru mengolah kata-kata itu agar anak itu ketika dia salah tidak terlalu merasa tersudut, tapi merasa agak terlindungi. Dengan dia merasa terlindungi, dia merasa nyaman. Dengan kenyamanan, dia akan bisa berbesar hati mengakui kesalahannya, mau berubah menjadi anak yang lebih baik. Ya, kira-kira itu Bu Rukmana untuk menstabilkan identitas. Bagaimana, bisa diterima? Baik, terima kasih. Ya, baiklah Bapak Ibu, terasa sudah hampir lebih dari 1 jam saya memberikan menjelaskan tentang budaya disiplin, tentang disiplin positif. Semoga mau tanya? Oh ya, silakan Pak Angga. Ya, mungkin ada yang bertanya. Terima kasih ya. Sedikit saja Ya. masalah segitiga restitusi. Nah, kalau kita sudah memberikan treatment yang halus, yang ramah, yang dekat dengan murid, nah itu ketika tidak berhasil, nah ini cuma perumpamaan. Umpama ketika tidak berhasil, siswa malah melunjak dan tetap dalam masalah, besok diulangi lagi, lalu diulangi lagi. Nah itu bagaimana Bu? Baik, terima kasih Pak Ade Angga. Mungkin ini juga masalah klasik ya yang kita alami, dan sekolah ini juga sama ya. Tapi syukurnya 1 orang saja yang begitu dan begitu. Hanya kebal sekali itu. Dengan trik begini nggak mampu, ibu ini juga nggak mampu, bapak itu nggak mampu. Karena saya juga mumet. Apa yang harus kita lakukan untuk anak seperti itu? Mungkin kalau kita pikir-pikir anak ini seperti anak berkebutuhan khusus. Kalau zaman sekarang kita membentak, mengejar dengan kekerasan atau fisikis, itu kita nggak boleh. Kita nanti yang salah. Kita sudah menerapkan segitiga restitusi dengan begitu sabar menjelaskan. Yang salah itu kita datangkan karena kita menghamba padamu murid. Nah, murid itu raja gitu. Kita menghamba pada murid, tapi jangan juga kasih dia sebagai maharaja ya. Murid raja, tapi kita maharajanya. Kita beri sebagai maharajanya. Kalau sudah seperti itu, mungkin ada baiknya kita mencari solusi dengan ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah. Kita bicarakan dulu, Bu, saya sudah kehabisan akal kayaknya, sudah segitiga restitusi, sudah begini posisi kontrol, sudah 5S, sudah semua saya terapkan, tapi tidak mempan untuk anak satu ini. Bagaimana Bu? Nah, mungkin di sana kita akan temukan, berarti ini anak yang berkebutuhan khusus. Nanti kita bisa bekerja sama dengan sekolah luar biasa. Ada MOU-nya nanti itu bisa kita kerjasama dengan sekolah yang sekolah luar biasa atau SLB. Nah, mudah-mudahan dengan bekerja sama, tidak sampai bekerja sama dengan SLB, kita bekerja sama dengan kepala sekolah misalnya ikut turun tangan karena kita adalah satuan pendidikan itu di tingkat dasar itu, mudah-mudahan anak itu sudah berhasil. Nah, itu mungkin itu trik yang bisa saya coba. Kalau kita sudah tidak mampu dengan segitiga restitusi, kita bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah. Kalau mungkin di tingkat SMP kita bisa melibatkan guru BK, atau di SMA melibatkan guru BK. Kalau memang sudah nyerah, tidak bisa kita mental misalnya anak ini seperti batu, ya kita kerjasama dengan pihak sekolah luar biasa. Ya, karena perilaku yang begitu yang sudah tidak bisa didesain itu sudah luar biasa. Bagaimana Pak Ade, bisa? Ya, mudah-mudahan bisa berguna ya untuk Bapak Ibu yang lain. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu guru yang lain yang mau bertanya? Cukup? Baik, terima kasih. Baik, karena mungkin sudah 1 jam lebih ya. Pas 1 jam apa sudah lebih? Ya, lebih ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu guru mendukung kegiatan saya diseminasi kali ini untuk melengkapi tugas-tugas saya sebagai calon guru penggerak, dan kedepannya juga akan terus ada tugas-tugas. Saya akan terus minta bantuan melibatkan Bapak Ibu guru dan mohon kerjasamanya. Baik, untuk kali ini saya ucapkan banyak terima kasih, dan sesi ini saya tutup dengan Paramasanti. Paramasanti, Om Santi 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 Om.
Dan sekarang kita lanjut saja acara yang berikutnya, yaitu ice breaking. Nah, untuk ice breaking kita pagi ini biar menyegarkan suasana di saat kita melakukan destinasi, saya minta Bapak Ibu guru silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. Nah, kebetulan jumlahnya benar. Ini ada terapi senyum. Nah, terapi senyum caranya bagaimana? Bapak Ibu guru mencari pasangan, kemudian tatap temannya selama 30 detik sambil tersenyum. Ya. Bu Yuli silakan berhadapan dengan Pak Angga, Bu Panti sama Bu Made, kemudian Bu Rukmana sama Bu Nyoman. Silakan tatap temannya sambil tersenyum. Nah, apa yang terjadi selama 30 detik ini? Ya, tandanya ya, hitungan sampai 30. Ayo, ditatap sambil tersenyum. Ya, ayo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh dengan gerakan-gerakan bagaimana caranya buat teman tersenyum. Yang paling berhasil saya rasa Bu Yuli. Bu Made sudah mulai ketawa. 15, 16, 17, 18, 19, 20 detik. Ayo, 10 detik lagi. Ayo, ketawanya mana? Ayo. Joget boleh. Ayo bikin. Yang paling halus Bu Nyoman ini yang paling. Baik, sudah. Gimana? Bapak Ibu, gimana rasanya tadi ketika sudah saling bertatapan, saling senyum-senyuman dengan teman? Bagaimana rasanya? Happy. Nah, begitu juga di saat kita melakukan pembelajaran di kelas, bagaimana kita harus happy. Bolehkah di kelas kita murung? Atau cemberut? Tidak ya? Karena di saat kita sudah masuk kelas itu, tujuan kita ice breaking itu, kita penyegaran, kita relax, kita senyum. Lupakanlah semua segala yang bikin-bikin ribet yang ada di rumah, misalnya cucian numpuk, sampah numpuk, setrikaan numpuk. Udah, kita simpan dulu di rumah, kita ke sekolah dengan senyum bahagia, mengajar anak-anak kita sesuai dengan kurikulum Merdeka, belajar dengan bahagia. Bagaimana? Mau ice breaking lagi biar tambah sehat lagi, tambah sehat lagi? Mau? Ya, oke, saya kasih contoh. Bapak Ibu berdiri, saya kasih contoh hitungan 4, 3, 2, 1. Misalnya begini, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang 3 ya, 3, 3, 3. 3, sorry, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 1. Gimana? Paham? Ayo coba berdiri dulu, berdiri. Sekali lagi. Siap berdiri? Siap ya? Saya komando. Kepalkan tinjunya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1. 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, Bapak Ibu silakan duduk. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi ya. Bagaimana kos-kosan? Lumayan, saya juga ya. Nah, ada tujuan dari tindakan aksi nyata positif yang saya lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui budaya positif. Kemarin itu kita kan sudah menentukan visi sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Nah, kita di sini memerlukan karakter, baik karakter siswa maupun karakter gurunya mempunyai karakter positif yang kuat. Kemudian menumbuhkan karakter positif, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, menguatkan peran sebagai guru penggerak.